orang pendek. So they don't adjust down. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara-saudari dalam Yesus? Haleluya. It's so good that we can come together in the name of Jesus. There is power Ada kuasa in the name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. How many of you would love to see all the young people, not only in Kapit, but all over the world, become anointed and powerful for Jesus Christ? Berapa di antara kita mau melihat semua anak-anak muda akan diurapi untuk Tuhan Yesus? Amen. How many of us want to see our young people become successful in Jesus Christ? Berapa di antara kita yang mau melihat anak-anak muda sukses di dalam Tuhan? Amen? Amen. No longer shy, no longer afraid, but full of the power of God. Tidak lagi malu, tidak lagi takut, tetapi memiliki kuasa Tuhan. Instead of being afraid of the devil is afraid of them. Tidak lagi takut kepada iblis, tetapi iblis yang takut dengan mereka. Tell someone next to you, let us be powerful in Jesus. Katakan seorang kanan kiri kamu, marilah kita berkuasa bagi Tuhan. You know, I want to share a quick testimony here. Saya mau membagikan satu kesaksian. There was one brother who had arthritis. Ada seorang saudara yang tangannya tidak The whole dan body. tubuhnya mengalami He had joint problem. kesakitan joint ataupun sendi-sendi. And it was so painful, and for many months his weight dropped 20 kilogram. Dan sangat sakit sekali, dan dalam satu bulan, No, a few months. dalam beberapa bulan, berat badannya kurang 20 kilo. He used to be heavier than me, now he's lighter than me. Dia dulunya sangat lebih berat dari saya, sekarang lebih ringan dari saya. And he was really in a lot of pain. Dia sangat sakit sekali. Then just a few days ago, Beberapa hari yang lalu, he was listening to the preaching of the word of God. dia mendengarkan khotbah firman Tuhan. He was listening to the word of God. Dia mendengarkan firman Tuhan. And it was on a computer, okay, it's online. Bukan secara live, tetapi melalui komputer. But he heard the word of God. Tetapi dia mendengarkan suara Tuhan. And the preacher was saying, those of you who have arthritis problem, you can respond right now. Dan pengkhotbah itu mengatakan, siapa di antara kalian yang mengalami perkara ataupun sakit sendi, kamu boleh respon pada Tuhan saat ini. And he was watching the computer screen and he responded. Dia mendengar daripada layar komputer, dan dia juga respon. He said, Lord, I receive your healing. Dan dia katakan, Tuhan, saya menerima penyembuhan yang daripada Engkau. You know, you and I need to be hungry for the word of God like that. Jadi kamu dan saya perlu memiliki kehausan akan firman Tuhan seperti itu. Because every time you hear the word of God like that, something happens in your spirit. Karena pada saat kamu mendengar firman Tuhan seperti itu, ada sesuatu yang berubah di dalam rohmu. God wants you to be more than conquerors. Karena Tuhan mau kamu lebih daripada pemenang. All of you can be mighty warriors in Jesus. Banyak di antara kamu dapat menjadi prajurit ataupun berkuasa di dalam Tuhan. Is there an amen here? Ada amen? You know, after the brother responded to the prayer, Setelah brother tersebut respon kepada doa tersebut, do you want to know what happened? kamu tahu apa yang terjadi? How many of you want to know what happened? Berapa di antara kamu mau tahu apa yang terjadi? He told me, Dia katakan kepada saya, Pastor, nothing happened. tidak ada yang terjadi. And he went to sleep. Dan dia tidur. But he was not disappointed with God. Tetapi dia tidak kecewa kepada Tuhan. You know, sometimes when we respond to the Lord, it is not like instant coffee. You know, you cannot make it immediate. Jadi pada saat kamu respon pada Tuhan, bukan seperti kopi instan yang akan respon segera. The miracle of God can happen immediately or it can take time. Karena mukjizat Tuhan dapat terjadi dengan langsung atau segera ataupun memakan masa. But whether it start immediately or take time, faith must be alive in you. Walaupun segera ataupun dalam masa yang jangka panjang, biarkan iman kamu tetap kuat. Amen. So no matter what you're going through today, let faith arise. Jadi apapun yang kamu lalui dalam hidup kamu, biarkan iman kamu bangkit. Amen.
Okay, you help me to be a pastor right now. Look at someone and just tap them on the shoulder and say, let faith in Jesus arise. Katakan pada orang sebelah kanan kiri kalian, biarkan iman kamu bangkit. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. So the brother went to sleep. Dan brother itu tidur. And then he said, at 1 o'clock in the morning, Dan pukul 1 pagi, he felt fire come on his knees. dia merasakan It's ada like fire. seperti api di lutut dia. And it was so strong. He said, wow, it's like chili padi. It's like fire. Seperti terkena cili padi di lutut dia. God was doing a healing. Tuhan melakukan penyembuhan. He was so excited. He got out of the bed. He woke the wife up. Dan dia sangat bersemangat dan dia membangunkan istrinya. And he said, look, I can move now. Dan dia katakan, saya sudah dapat berjalan. Because before that, the way he moved is like that. Karena sebelum ini dia berjalan seperti ini. But in the early morning, he woke the wife. He said, I can move now. Dan pagi hari dia bangunkan istrinya dan katakan, saya dapat berjalan sudah. Went to sleep. Dan Went to kembali sleep tidur. again. Dan kembali tidur. And then it happened again. Dan terjadi lagi. He felt the fire came. Dia dapat merasakan api yang sangat kuat di lututnya. In the morning, I met him in the church office. Dan pagi hari saya berjumpa dia di office gereja. He was so excited sharing. Dan dia sangat bersemangat dan berkongsi. You know who is that person? Kamu tahu siapakah itu? Pastor Moses Wan. Yaitu Pastor Moses. Pastor Moses. God is doing something incredible. Dan Tuhan telah melakukan suatu mukjizat yang besar. He still have pain in his hands, but his leg was okay, can walk much better. Amen. Dan dia masih ada sakit di bagian tangannya, tapi bagian kakinya sudah sembuh. Brothers and sisters, God wants to build all of us to be strong in Him. Saudara-saudari, Tuhan membangun kita untuk kuat di dalam Dia. We must learn to walk by faith. Kita mau berjalan di dalam iman. Amen? Amen. So today I want to share this very important message because we just had Odyssey 2.0. Saya mau mengkongsikan satu firman Tuhan yang sangat berada dalam hati saya karena kita baru menyelesaikan Borneo Odyssey. Maybe after another 3 or 4 years, we don't have Odyssey 2.0. We have Odyssey 2010. Mungkin Wow, setelah so many beberapa Odyssey. tahun kita akan ada Borneo Odyssey 2010. Everywhere. We have gone everywhere. Karena kita telah pergi semua tempat. Amen. Even go overseas to Kazakhstan. Mungkin sampai pergi Kazakhstan. Go to East Timor. Pergi Timor Leste. Go over every place in Kalimantan. Atau pergi ke semua tempat di Kalimantan. Because in Kalimantan there's also rambutan. Karena di Kalimantan ada rambutan. We go all over the place for Jesus. Kita mau pergi ke seluruh tempat untuk Yesus. Miracles can happen. Karena mukjizat dapat terjadi. God wants people to enter the gates of heaven. Karena Tuhan mau setiap manusia masuk ke surga. So all of us, you can be more than who you are today. Karena setiap kamu dapat menjadi lebih daripada siapa kamu hari ini. Don't look down on yourself. Jangan memandang rendah kepada diri The kita. biggest battle is in our mind and heart. Karena peperangan selalu terjadi dalam hati kita dan pikiran kita. We have no confidence in ourselves. That's fine. Jika kita tidak memiliki keyakinan dalam diri kita, tidak apa. Our confidence is in Jesus Christ. Karena keyakinan kita, kepercayaan diri kita adalah di dalam Kristus. Amen. Amen? Amen? Amen. Is there a better amen? Amen. How many of you really want to see miracles happen in your life? Berapa di antara kamu mau lihat mukjizat terjadi dalam hidup kamu? You can have it Amen. in Jesus' name. Karena kamu dapat memilikinya melalui nama Tuhan We need to Yesus. deepen ourselves in the Word of God. Kamu perlu mendalami di dalam firman Tuhan. We need to learn to pray the Word of God. Kamu perlu berdoa daripada firman Tuhan. We must humble ourselves before the Lord. Kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Because when we humble ourselves before the Lord will lift us up. Karena pada saat kita merendahkan diri kita di dalam hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. That is the way God is going to bring up His spiritual army in the last days. Itulah caranya Tuhan mau membangkitkan prajurit-prajurit rohaninya di zaman akhir. We are really at the door of the return of Jesus. Karena kita benar-benar berada di dalam pintu gerbang untuk kepulangan Yesus kedua kalinya. The war between Israel and Palestine is just the beginning to say that
Jesus is coming back very soon. Peperangan yang terjadi antara Palestina dan juga Israel itu semua adalah tanda-tanda akhir zaman. Because when you read the Bible, the book of Revelation, Jika kamu membaca firman Tuhan di dalam buku Wahyu, you're going to discover that there's going to be a great war in the Middle East. karena akan terjadi peperangan yang besar di Timur Tengah, The enemies would surround Israel and want to destroy Israel. di mana banyak sekali musuh-musuh yang akan mengelilingi Israel dan akan mau memusnahkan Israel. I'm not giving a political talk here. Jadi ini bukan adalah ceramah politik, I'm not telling you to support who and who. bukan untuk memihak siapa-siapa. But God's agenda is even higher than the political nations of the world. Tetapi agenda Tuhan lebih besar daripada politik-politik. So brothers and sisters, Saudara-saudari, today is a day for you to rise up in the Lord. hari ini adalah hari untuk kamu bangkit bagi Tuhan. Nothing is impossible in Jesus' name. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. When you believe the word of God, Jika kamu percaya kepada firman Tuhan, when you really believe the word of God, jika kamu benar-benar percaya kepada firman when you Tuhan, begin to act on the word of God, kamu akan mulai bertindak sesuai dengan firman you Tuhan. will see miracles happen. Kamu akan melihat mukjizat terjadi. Because God loves you. Karena Tuhan mengasihi kamu. Because the blood of Jesus has been shed for you. Karena darah Yesus telah dikorbankan bagi setiap kita. Because the gospel of Jesus Christ is alive and powerful and true. Karena Injil Kristus adalah berkuasa dan hidup. Amen. Amen. So today I want to share that God wants all of us here not just to have a worldly ambition, Jadi Tuhan mau kita tidak hanya memiliki ambisi duniawi saja, but a holy ambition. yaitu kerinduan rohani A juga. holy ambition. Yaitu kerinduan rohani. And it begins with all of us experiencing the good news of Jesus Christ in our own lives. Dan dimulai dengan kita mengalami kabar baik Tuhan di dalam hidup kita. We taste and see that the Lord is good. Kita menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Because when you know the Lord is good, you will tell people, you will tell other people, the Lord Jesus is good. Karena jika kamu tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka kamu akan menceritakan pada orang lain bahwa Tuhan Yesus baik. And you will have testimonies to back up what you Dan say. kamu akan memiliki saksian untuk menyatakan pada orang lain. So let us stand together. Let's honor the word of God. We're going to read it loud and clear. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. The reading of the word of God is powerful. Karena pembacaan firman Tuhan adalah berkuasa. And so let's read what is on the screen. Mari kita baca bersama-sama seperti apa yang tertulis di dalam, apa yang terlihat di dalam slide. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani untuk menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Can we bow our heads and let's raise our hands to the heavens? Mari kita berdoa bersama-sama dan angkat tangan kita. Receive from the Lord right now. Dan menerima daripada Tuhan. Receive what you need from the kingdom of God. Menerima daripada apa yang kau perlukan daripada kerajaan surga. Receive the blessings of the word of God. Menerima berkat daripada firman Tuhan. Receive the grace of God. Menerima
kasih karunia Tuhan receive the transformation in your lives, dan menerima transformasi dalam hidup kamu, receive the blessing of God for your family, menerima berkat Tuhan bagi keluarga kamu, for your kampung, untuk kampung kamu, for the whole of Sarawak, untuk seluruh for Sarawak, Malaysia, untuk Malaysia, and all over the world. dan seluruh dunia. Lord Jesus, we come before you. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. We don't want just to talk about you. Kami tidak mau hanya berbicara tentang We Engkau, want to boast about you. tapi kami mau membanggakan diri-Mu. We worship you. Kami mau menyembah Engkau. We call on the name of Jesus. Kami memanggil nama Yesus. Because at the name of Jesus, Karena dalam nama Yesus, every knee must bow. setiap lutut bertelut. Cancer have to bow. Dan cancer juga harus berlutut. Demons have to bow. Iblis pun akan berlutut. All kinds of fears have to bow. Segala ketakutan juga akan berlutut. At the name of Jesus, Karena di dalam nama Yesus, our own knees must bow. dan lutut kami pun berlutut. And our tongue will confess Dan lidah kami mengaku that Jesus Christ is Lord. bahwa Yesus Tuhan adalah Allah. Jesus Christ is Lord over my life. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hidup saya. Jesus Christ is Lord over my family. Karena Yesus Tuhan adalah Tuhan dalam keluarga saya. Jesus Christ is Lord over my studies. Yesus Tuhan adalah Tuhan untuk pelajaran saya. Jesus Christ is Lord over my school. Dan Yesus Tuhan adalah Tuhan untuk sekolah saya. Jesus Christ is Lord over my work. Dan Yesus Tuhan adalah Tuhan dalam pekerjaan saya. He's Lord over my finance. Dia juga ada Tuhan di dalam keuangan saya. I shall not suffer lack. Sekiranya saya tidak akan kekurangan At the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. So bless us now, Lord, Berkati kami pada hari ini with the living word of God. dengan firman-Mu yang hidup. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. 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 Yeah, let's give God a big clap. Mari kita beri Receive it kemuliaan by pada faith. Tuhan. Receive it by faith. Terima dengan Amen. iman. Amen. Amen. And those of us who receive by faith, let your face smile. It sounds like I receive by faith. Hallelujah. Mari kita tersenyum Amen. karena kamu telah menerima Hallelujah. dengan iman. Please have a seat. Please have a Silakan seat. duduk. A holy ambition. Yaitu kerinduan rohani. Paul has a holy ambition. Paulus memiliki kerinduan rohani. 2 weeks ago, my wife asked me, what do you want to live your life for the rest of your life? What do you want to do with the rest of your life? 2 minggu lalu, istri saya menanyakan apa yang kamu mau lakukan untuk kehidupan kamu seterusnya. It is a good question. Itu adalah pertanyaan yang baik. It means, what are you living for? Yaitu untuk apa kamu hidup? Are you just living to make some money so that you can provide for your family? Is that all? Apakah kamu hidup hanya untuk menyediakan keperluan keluarga kamu saja? Is it just to pass your SPM Apakah hanya untuk lulus SPM saja? or get your sigil from Unimas or UITM? Ataupun mendapatkan ijazah daripada UITM atau Unimas? Is it just to work in the government or in the bank? Ataukah untuk bekerja di bank ataupun perusahaan kerajaan? What are we living for? Untuk apakah kita hidup? Now, all of us should do the very best in whatever level of life we are in. Kita perlu melakukan yang terbaik di dalam setiap pekerjaan kita, If apapun yang kita lakukan. If you're a police officer, glorify God by doing the best job as a police officer. Jika kamu adalah seorang polis, lakukan pekerjaan kamu dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. If you're a housewife, a mother, offer your ministry of your home and your children to the Lord and be the best mother you can in Jesus Christ. Jika kamu adalah seorang suri rumah tangga, kamu berikan yang terbaik untuk menjaga anak-anak kamu dan keluarga kamu untuk memuliakan nama Tuhan. Wherever we are, live for Jesus. Dimanapun kita berada, mari kita hidup untuk Yesus. That is a holy ambition. Itulah kerinduan rohani. Amen. Live to preach the gospel where Jesus Christ is not known. Marilah kita hidup untuk memberitakan Injil di mana Kristus belum dikenal. Wherever people, I'm not talking about people who go to church on Sunday but they don't have a personal relationship with God. Saya tidak mengatakan mereka orang Kristen yang datang ke gereja tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. A lot of Christians are like that. They just go to church. Banyak orang seperti itu. Mereka datang ke gereja, But they have not got into a different level, and that is knowing God
personally. Di mana mereka belum mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. You see some Christians, they always fall left, right, and center. They Kamu fall into dapat sin. melihat di mana banyak sekali orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa sebelah kanan atau kiri. And they always are so afraid of demons and afraid of this and afraid of that. Di mana mereka juga takut akan iblis dan perkara-perkara yang lainnya. God understands we all have fears, Tuhan mengetahui bahwa setiap kita memiliki rasa takut. but we must grow. Tetapi kita perlu bertumbuh. Grow in our faith. Kita bertumbuh di dalam iman kita. Grow to know the good news is alive in us. Bertumbuh di mana kita biarkan Injil nyata di dalam kehidupan kita. And so when that happens, we can live a life where we want to make Jesus known to Dan jika everyone. itu terjadi, maka kita dapat memiliki kehidupan yang menyatakan Kristus di dalam sepanjang hidup kita. So we actually, can we go on to the next slide? There's a map. Mari kita lihat slide So berikutnya. this is Odyssey 2.0. Ini adalah Borneo Odyssey 2.0. And we have gone to different places. Kita telah pergi beberapa banyak tempat. By the time we have Odyssey 3.0, 4.0, 5.0, we should see many pins everywhere. Amen. Belaga. Setelah kita sampai ke Belaga. Batunia, Lawas. Akan banyak lagi kalau sudah Limbang. sampai Borneo Odyssey 5.0. Okay. You can call out any more places you want. You claim it right now, okay? Where Mari is your kita longhouse? Call it klaim out. di dalam nama Tuhan Yesus. Where else? Amen. Okay, how many places? Amen. And we want to have pins even in Kalimantan. Ya, kita mau ada Everywhere. pin di Kalimantan. Siapa mau pergi? Wah. Go to Sulawesi, Siapa mau pergi Sulawesi? Molucas, Molucas, Makassar. Makassar. Okay, everywhere. Dan pergi tempat lain lagi. Because people need to know Jesus Christ. Karena setiap orang perlu mengenal Kristus. Brothers and sisters, let me share quickly on the importance of how we can not only talk about the good news, but live out the good news. Jadi mari kita lihat tidak hanya bercakap tentang Injil atau kabar baik, tapi juga melakukan ataupun hidup di dalam pemberitaan Injil. So that wherever we go, we are a missionary for Jesus. Jadi kemanapun kita pergi, kita adalah melakukan misi bagi Kristus. When you go back for Christmas at the Jika end of kamu the year, balik ke kampung ataupun rumah panjang pada saat Christmas, don't sing about Santa Claus. jadi jangan menyanyikan lagu Santa Claus, Sing about Jesus. tetapi nyanyikan lagu tentang Kristus. You can be the one who bring Jesus into your longhouse. Kamu dapat menjadi seseorang ataupun utusan Tuhan untuk membawa Kristus ke dalam kampung atau rumah panjang kamu. Many longhouse have Christians, Banyak sekali Kristen di rumah panjang. but a lot of them do not have that personal relationship with Jesus. Tetapi banyak di antara mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Why don't we become the one who know Jesus more and more personally, and we bring the real Jesus to our longhouses? Jadi biarlah kita menjadi alat And Tuhan wherever. ataupun utusan Tuhan untuk membawa Kristus dimanapun dia membawa kita. Amen. Amen? So 5 things very quickly. Number 1 is the Ada 5 grace of God. perkara. Yang pertama yaitu menginjili karena kasih karunia Tuhan. With the grace of God. Yaitu dengan kasih karunia Tuhan. With the grace of God means it is not with our own power or ability. Maksudnya di sini yaitu bukan dengan kekuatan juga kemampuan kita. With the grace of God means that we learn to depend on God to provide us the spiritual power to do His work. Maksudnya dengan kasih karunia kita bergantung kepada Tuhan untuk memberikan kita kuasa rohani dan juga kemampuan rohani untuk menginjili. A few years ago, we did a gathering at Skrang. Beberapa tahun yang lalu kita melakukan perkumpulan di Skrang. And during the altar call, Brother Sarit was translating for me. Yaitu pada masa itu Brother Serit translate untuk saya. And there was a tuai rumah sitting in front. Ada setuai rumah yang duduk di depan. And we give the altar call for those who need healing. Dan kami berdoa untuk mereka yang memerlukan kesembuhan. He came forward.
Dia ke depan. And because of the power and the presence of God, some people were manifesting demonic spirits. And I remember Mina and a few sisters have to bring the girl somewhere to pray and command the spirit to get out of the girl. Dan juga ada beberapa yang mulai kerasukan dan banyak beberapa sister pergi ke sebelah corner sana untuk berdoa untuk mereka. Remember that? Yeah. So the toy rumah was in front. Dan tuai rumah itu ada di depan. And then so went down to pray for him. Dan berdoa untuk dia. His left hand can only go up this high. Di mana tangan kirinya hanya dapat diangkat sampai seperti ini. He cannot have full movement. Dia tidak dapat bergerak dengan bebas. And so as we pray, pada saat pastor berdoa, I knew it is not me. I have no power. Saya tahu itu bukan saya karena saya tidak punya kuasa seperti itu. I know Brother Siri have no power. Dan saya tahu Brother Siri juga tidak ada puasa seperti itu. But both Brother Siri and myself, we believe in Jesus who have the power. Tetapi kami berdua percaya kepada Yesus yang memiliki kuasa. And we prayed. Dan kami berdoa. First time we pray, nothing happened. Pada saat kami berdoa pertama kali tidak ada yang terjadi. His hand was still stuck like that. Yaitu tangannya masih dapat diangkat sampai sini saja. Then I felt the Holy Spirit said, hold his hand and lift it up. Dan tapi saya merasakan Roh Kudus berbicara pada saya untuk minta dia angkat tangan dia ke atas. And I held the hand and lift it up, and I heard the toy rumah say, ayah, ayah, ayah. Dan saya memegang tangan dia dan angkat tangan dia dan tuan rumah itu kata ayah, ayah, ayah. So I said, oh my goodness. Dan saya kata, oh no. What if I leave his hand, the hand drop off? Apa terjadi jika tangannya terlepas? But because we did it by faith. Tetapi kami melakukannya dengan iman. After that, we asked him to try to move by himself. Dan kemudian saya minta dia untuk mengangkat tangan dia dengan sendiri. He was healed. Amen. Dan dia disembuhkan sebenarnya. Mari kita beri the Lord kemuliaan pada Tuhan. Jesus. Karena itulah kuasa Tuhan. Tell someone next to you, serve with the grace of God. Mari kita melayani dengan kasih karunia Tuhan. Whatever we do, depend on the grace of God. Apapun yang kita lakukan bergantung kepada kasih karunia Tuhan. When you study for your mathematics, study for the glory of God, ask God for the grace to understand what you're studying. Jadi pada saat kamu belajar, mintalah kasih karunia Tuhan untuk memahami apa yang kamu pelajari. Amen. And sometimes when you look at your notes, you don't know how to study, you already ask for grace, you still don't know, you ask the Holy Spirit, Lord, what should I do? Jadi pada saat kamu lihat nota atau catatan kamu masih tak paham lagi. Tanyakan pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? And the Lord says, go and ask your teacher for help. Ya, dan Tuhan katakan, tanya cikgu kamu. So go and ask for Amen. help. Nah, jadi tanya cikgu kamu. Is there an amen here? Ada amen? Alright, so learn to live the good news, preach the good news with the grace of God. Mari kita menginjili dengan kasih karunia Tuhan. A second thing is that we do this for the glory of God. Number Dan yang two, kedua adalah kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. for the gospel of God. Yeah, God's gospel. Preach the gospel of God because it glorifies God. Yaitu yang kedua, pada saat kita memberitakan Injil, kita memberitakan Injil Tuhan. You see, Paul understood that he was a servant of the gospel. Paulus memahami bahwa dia adalah hamba Tuhan. He was a servant of Jesus Christ. Yaitu hamba Yesus Kristus. And all of us are called to be the servants of Jesus Christ. Dan setiap kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan hamba Yesus. Let every day of our lives be surrendered to Jesus. Biarkan setiap kehidupan kita sepanjang hari, biarlah kita serahkan pada Tuhan. Last Sunday, Ahad lalu, my wife and I, we were driving our car to go to church. saya dan istri saya sedang memandu menuju ke gereja. And I want my wife to share the testimony. Is okay? You share Saya the minta testimony. Let's Pastor invite my Haeng wife. untuk Okay? berkongsi She is kesaksian wearing ini. a beautiful Iban design skirt. You know, I'm so jealous. I don't have a skirt like that. Okey, saya cuba cakap dalam bahasa Malaysia. Amen. Tapi accent Semenanjung saya, forgive me lah. So,
saya memang orang Sarawak tapi belajar di Semenanjung, jadi accent ada sikit, bahasa Semenanjung sikit. Okay. Minggu lepas masa kami berada mau pergi ke gereja, lebih kurang 7.45 macam tu, kami memandu di Jalan Laksamana. Tahu mana Jalan Laksamana kan? Dekat dengan Seven Star tu. Lepas tu semasa kami pusing lencongan, ada satu lencongan sedikit kat sana kan. Tiba-tiba kami tengok banyak kereta, tiba-tiba dia orang perlahankan kereta. Itulah kami terkejut. Apa berlaku? Ingat aksiden ke, traffic jam awal-awal hari Ahad jarang berlaku kan. Dan tiba-tiba kami tengok, ada satu orang kat tengah-tengah jalan. Dari belakang kami tahu dia seorang lelaki, tapi tak tahu dia orang tua ke orang muda. Tiba-tiba budak orang tu angkat selipar dia, lepas tu dia bergoyang macam ni. Tengah-tengah jalan lah. Kami sangat terkejut. Jadi semua orang macam pandu lepas dia jalan saja. Tapi kami berdua sangat terkejut sebab kami takut nanti kereta yang datang dari belakang sebab dia lencongan kan. Mereka tidak nampak. Memang terus terhentak dia habis orang itu. Jadi kami turun dari kereta, nampak dia seorang budak. Lebih kurang, umurnya lebih kurang 12-13 tahun macam itulah, tapi agak besar. Lepas tu kami cuba suruh dia, datanglah ke tepi jalan. Dia mau dengar, tapi dia jalan-jalan, kami cuba cakap dengan dia tak mau jawab. Dia macam, Lepas tu kami baru perasan dia memang budak yang agak OKU sikit lah. Okay. So kami kata, mau ikut kereta kami tak? Masa itu kami sudah telefon polis. Polis kata bawa dia pergi police station. Tapi dia terus jalan macam itu. Dia memang tak kisahkan kita orang, dia tak hiraukan kita orang, dia jalan terus saja. Jadi kami berdua ikutlah dia. Tepi-tepi dia macam dia jalan kat tepi jalan, kami bawa kereta tepi dia supaya dia tidak masuk kat jalan raya tiba-tiba macam tu kan. Tapi dia jalan-jalan dia pas kita orang, dia pergi kejar motosikal depan kita. Lepas tu kereta datang lagi. Kami tak tahu mau buat apa-apa, kami doa saja, Tuhan kamu tolong. Kami terus ikut dia. Lepas lebih kurang 5 minit macam tu, dia datang ketuk dekat tingkap kita orang. Kata, saya mau masuk kereta. So kami terus bagi dia masuk, bawa pergi police station Sungai Maung. Dan polis suruh kita viral. Sebab kita tak tahu dia anak siapa, apa dia buat. Polis suruh hantar saja viral, suruh kalau ada Facebook guna Facebook, kalau ada WhatsApp guna WhatsApp, suruh orang datang untuk macam keluarga dia ambil dia lah. Lepas lebih kurang 45 minit selepas kami pergi gereja, lepas tu church member kita orang kata, kami dengar memang ada mak dia sudah on the way pergi police station. So kami sangat puji Tuhan sebab kami memang tak ada relationship dengan dia, tak tahu dia siapa, hantar ke sana. Lepas tu saya call police station. Saya cakap, saya bagi tahu polis lah, mak dia on the way. Polis kata tak, mak dia sudah di sini. Boleh kamu cakap dengan mak dia. So saya suruh mak dia ke telefon, cakap dengan mak dia. Mak dia kata, saya sangat pelik sebab kami baru pindah ke sini 2 minggu. Saya di dapur dan saya ingat dia ada di atas sebab dia memang ber-OKU. Tiba-tiba dia hilang. And then dia kata saya sangat pelik sebab budak ini dia tak pernah mau ikut siapa-siapa keluar. Saya tak tahu macam mana dia mau ikut kereta kamu dan datang ke police station. Kami percaya apabila kita membuat sesuatu untuk demi nama Tuhan, untuk Tuhan dan kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita karunia untuk sesuatu dalam situasi itu. Kita memang tidak tahu sama ada dia akan ikut kita orang, dia akan atau tidak, tapi tiba-tiba dia mau ikut kita orang. Itu dia yang kami mau ceritakan. Untuk kami itu satu mujizat juga sebab untuk orang yang tidak tahu mau ikut kami dan kita boleh bawa dia ke suatu tempat yang selamat. Amen. Amen.
Wow. Lain kali, lain kali, Lain kali. Oh. kita I mungkin thought boleh Pastor- jemput Pastor Hai untuk berkhotbah dalam bahasa Amen. Malaysia kan. Itu lagi best. Bila dia di KL memang cakap dengan macam orang Semenanjung. Okay. Okay, best lah. Okay. Wah, I married you. Wah. Oh, haleluya. Okay, nombor 3. Nomor 3. Sorry. We do everything for the glory of God. Yaitu kita menginjili untuk kemuliaan Tuhan. For the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan. What you heard just now is really we did it with our heart. We want to glorify God. Jadi apa yang kami lakukan tadi adalah untuk memuliakan nama Tuhan. We are so worried the little boy will get run down by the car. Karena kami sangat khawatir kalau budak tersebut akan kena kecelakaan. Nobody else seems to want to help. Karena macam tak ada orang yang mau membantu dia. So, many times the world doesn't care, but God's people must care. Amen. Kadang dunia tidak peduli, tapi umat Tuhan perlu peduli. Amen. And so, let us live a life for the glory of God. Marilah kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. And so Paul says in verse 17, Jadi Paulus katakan di dalam ayat 17. therefore I glory in Christ Jesus in my service to God. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. I really pray and I believe that you can grow to be mighty men and women of God right here today. Saya benar-benar berdoa agar kalian dapat bangkit menjadi saudara-saudari umat Tuhan yang kuat bagi Tuhan. In Jesus Christ, you are more than conqueror. Karena di dalam Kristus kamu lebih daripada pemenang. Learn to glory in Jesus Christ. Mari kita bermegah di dalam Tuhan. Offer everything you do in your life as a service to God. Kamu sembahkan segala apa yang kamu lakukan bagi Tuhan sebagai pelayanan bagi Tuhan. Because Jesus said, whoever is faithful with little, more will be added. Karena Yesus katakan jika kamu setia dengan perkara kecil, maka perkara akan ditambahkan, perkara-perkara besar akan ditambahkan bagi kamu. How many of us want more to be added? Berapa di antara kamu mau ditambahkan perkara-perkara yang lebih lagi? Amen. Okay, so that means we must learn to be faithful. Artinya kamu perlu setia. Faithful to do the best we can with our limited finance. Yaitu kita mau setia melakukan apa yang terbaik dengan keuangan kita yang bercukup saja. Even if your finance is limited, obey the Lord. Tithe according to the word of Malachi. Tithe to the house of God. Walaupun keuangan kita hanya cukup-cukup saja, mari kita mau setia untuk memberikan persepuluhan. And when the Bible says, forgive each other from our heart, do that. Don't hold on to unhappiness or resentment about, oh, this person say this, I'm so angry, I'm so hurt. Forgive because the Bible says forgive. Itu mari kita juga mengampuni orang saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan katakan mengampuni. Walaupun kita tahu bahwa kadang itu sangat sakit. Tapi pada saat kita mengampuni, maka Tuhan akan bekerja. When our heart is for God, God will help us because number 4, He will give us His power. Dan yang keempat yaitu Tuhan akan membantu kita pada saat kita menginjili untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu di mana kita akan menginjili dengan kuasa Tuhan. You know, God gives us His power to overcome our fears, our bad habits, overcome whatever issue in our lives. Tuhan memberi kita kuasa untuk mengatasi segala kelemahan kita ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hidup kita. When you overcome in your own life with the power of God, that is a powerful testimony. Jika kita dapat mengatasi kebiasaan tersebut dengan kuasa Tuhan, itu adalah kesaksian yang sangat berkuasa. We need God's power. Kita memerlukan kuasa Tuhan. I need God's power. Saya memerlukan kuasa Tuhan. I'm just a human being. Saya adalah seorang manusia biasa. I need God to speak through me. Saya perlu Tuhan untuk berbicara melalui saya. So this morning, I was no confidence. I went driving. Instead of driving to Sparrow, I drive to Batu Lintang. Banfield Road. Pada pagi ini saya memandu sampai Batu Lintang. Batu Lintang, yeah. Banfield Road. I told my wife, I need time to just get myself right with God.
Di mana saya memerlukan masa untuk benar-benar benar di hadapan Tuhan. Doesn't mean that I have not been walking with God, but just that this morning I don't have confidence. Dan saya merasa bahwa pagi ini saya tidak memiliki keyakinan diri. I was crying. Dan saya menangis. Because I was thinking, God, these are all, because I was thinking about all of you, I said, God, these are precious people. Dan saya katakan pada Tuhan, setiap mereka adalah berharga di matamu Tuhan. Lord, I know the kind of struggles that my brothers and sisters go through. Dan saya tahu apapun yang pergelutan ataupun cabaran dihadapi oleh saudara-saudari kami di tempat God, ini. I really want to see our Bumiputra brothers and sisters really break through in Jesus' Dan name. saya mau melihat setiap saudara-saudari Bumi Putra untuk dapat melewati cabaran yang ada. So I went driving Jadi saya memandu because I want to see God's power. karena saya mau melihat kuasa Tuhan. I want to see God help you become mighty men and women. Karena saya mau melihat Tuhan bekerja menjadikan kalian berkuasa di dalam Tuhan. You must want it yourself. Tetapi kita perlu mau memilikinya untuk diri kita sendiri. You have to have it in your heart. God, help me. Tapi kamu perlu mengatakan, Tuhan bantu saya. It's time for you to rise up. Yaitu untuk kita bangkit kembali. It's time for the gospel of Jesus to rise up among every group of people. The Kenya, the Kayan, the Bisaya, the Iban, the Bidayu. It's time for mighty men and women to rise up. Jadi untuk setiap bangsa, suku bangsa untuk dapat bangkit untuk membawa Injil ke setiap suku bangsa dan juga untuk Bumi Putra, untuk Iban, Kenya dan semua bangsa-bangsa. I thank God for Pendeta Philip Mantova. Saya bersyukur kepada Pendeta Philip Mantova. But I believe you can do far more in Jesus. You don't have to depend on just one person. Saya percaya kita semua dapat melakukannya tanpa bergantung kepada satu orang saja. You are more than conquerors in Jesus. Kamu adalah lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Amin. Maybe among us here there will be some who become like Philip Mantova. Praise Mungkin the ada di Lord. antara kalian akan menjadi seperti Philip Mantova. Amin. But don't just copy him. He's a servant of God. Tidak, jangan copy dia saja karena dia adalah hamba Tuhan juga. Copy Jesus Christ. Tetapi copy Yesus Kristus. Because Amen. even Pendeta Philip Mantova have to copy Jesus Christ. Karena dia juga bergantung kepada Yesus. I want to copy Jesus Christ. Saya juga mau bergantung ataupun mengikuti Yesus. So that one day in heaven I will drink kopi all with Jesus Christ. Karena suatu saat di surga saya akan minum kopi O dengan Yesus. So Paul says, everything I did is by the power of God. Apapun yang Paulus katakan, bahwa apapun yang saya lakukan adalah dengan kuasa Tuhan. Let's read the Bible verse up there, verse 18 and 19. Di dalam ayat 18 sampai 19, ada oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling di Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. It says with the power of God. Yaitu dengan kuasa Tuhan. Don't be afraid to pray for people. Jangan takut untuk berdoa untuk orang lain. It is not our power. Karena bukan kekuatan kita, It's the Holy Spirit. tetapi kuasa Roh Kudus. And all of you, Dan semua kamu, if you are willing, jika kamu bersedia, if you dare to rise up, jika kamu mau bangkit, you get serious with Jesus, dan kamu mau serius kepada Yesus with the gospel message, dengan Injil, with the word of God. dengan firman Tuhan, Get serious with the Holy Spirit. dan berada serius dengan Roh Kudus, You are more than conquerors. kamu lebih daripada pemenang. Amin. And preach the gospel. Untuk memberitakan Injil. Amin. Finally, number 5 is the plan Dan of yang God. kelima adalah menginjili sesuai dengan rancangan Tuhan. Why do you want to share the good news wherever we go? Kenapa kita mau menginjili dimanapun kita berada? Why do we want to see Jesus and His good news in every school in Sarawak? Kenapa kita mau melihat firman kabar baik berada di seluruh sekolah di Sarawak, In every longhouse, di seluruh rumah panjang, in every housing estate? di seluruh tempat rumah-rumah di Kuching juga? Because wherever Jesus Christ is not known personally as Lord and Savior, that's where
we want to share the gospel. Karena dimanapun jika Tuhan Yesus belum dikenal sebagai juru selamat pribadi, itulah diperlukannya Injil di tempat itu. Amen, brothers and sisters. Amin, saudara-saudari. Amen. Amin. So let's just right now I want us to just pray and come before the Lord. Mari kita Haleluya. datang ke dalam hadirat Tuhan saat ini. I'd like to pray for all the leaders. Saya mau berdoa untuk setiap pemimpin. All the leaders, would you just come to the front right now? Semua pemimpin maju ke depan. Just come in the name of Jesus. Semua unit leader. Come and say, and Lord, I also want life more group of you. leader. Lord Jesus, I want more of you. Katakan bahwa Tuhan, saya mau kamu lebih. God, lagi. I want to see revival happen. Saya mau melihat kebangkitan terjadi. Lord, very soon we have to do 3 or 4 services in Sparrow. Tidak lama lagi kita akan memiliki 2 atau 3 kebaktian di Sparrow. Because so many people are spiritual babies and spiritual babies need to be built up. Karena banyak sekali bayi-bayi rohani yang perlu dibangun di dalam Tuhan. Many spiritual babies need to be fed the word of God. Karena banyak sekali bayi-bayi rohani yang perlu menerima makanan-makanan rohani di dalam Tuhan. Many needs to experience the power of Jesus. Karena Hallelujah. banyak sekali yang perlu mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. You can come forward also if you want breakthrough in your life. Dan juga kamu boleh maju ke depan jika kamu mau melihat penerobosan di dalam kehidupan kamu. You want to break the chains of the devil that is on your feet. Dan jika kamu mau melihat rantai-rantai yang membelenggu kamu Just untuk come right dilepaskan now. di dalam nama Tuhan Yesus. There are many students here. You say, Lord, I want Jesus to be known in my school. Dan katakan jika kamu mau Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan sekolah kamu, You kalian boleh maju just ke come depan. right now. Just come right Haleluya, now. haleluya. You Yes, have oh other God. needs in your life. Just Jika kamu come. memiliki keperluan-keperluan lain di dalam Haleluya. kehidupan kamu juga boleh maju Deepen ke your depan. walk with Jesus. Mari kita mau mendekati Tuhan. Deepen your word, your life with Jesus. Mari kita mau memiliki kehidupan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oh, Ramabashandalabalaba. If you feel you are defeated by sin, you feel that you are no use, let me tell you, God loves you. Tuhan katakan bahwa Tuhan mengasihi kamu. Kalau jika kamu merasa kamu dikalahkan, jika kamu merasa kamu tidak berguna, Even Tuhan if you have been perlukan falling kamu. into sin after sin, the Lord Jesus said, I love you. I have Tuhan. my blood is powerful to cleanse you. So come out, my son, my daughter, I love you, says the Lord. Jika kamu mungkin banyak sekali dosa-dosa yang membelenggu kamu, di mana kamu coba untuk melepaskan, tapi kamu merasa bahwa saya tidak mampu. Hari ini Tuhan katakan, datanglah. Dia akan menyembuhkan kamu, dia akan melepaskan kamu dari segala dosa yang ada. The Lord is saying to Haleluya, some of Tuhan. you, you need to come because you are so afraid of many things. Mungkin banyak di antara kamu yang merasa takut terhadap banyak perkara. And the Lord wants to tell you that greater is He who is in you than he that's in the world. Dan Tuhan mau katakan pada kamu hari ini bahwa Dia lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, haleluya. Yes, oh God. Come, let's come before the Lord Haleluya. Mari Jesus. Kita datang kepada Tuhan saat Let's ini. ask the Holy Spirit to pour afresh on us. Haleluya. Hallelujah. We're going to see many evangelists, many pastors, Kita many akan church melihat banyak planters. sekali penginjil-penginjil, Many shepherds. gembala-gembala, domba-domba, gembala-gembala, dan juga banyak sekali We're going to see many young pemimpin-pemimpin. people Kita akan successful, melihat banyak sekali successful in banyak the sekali school, in the studies, pelajar-pelajar successful yang sukses in di dalam UITM, kehidupan mereka, successful dan in pelajaran university, mereka. successful Haleluya, in the Yesus. jobs, Amen, successful Yesus. in life. Yesus. Make an Mereka influence for akan sukses Jesus. di dalam banyak pekerjaan mereka, di dalam pelajaran Come mereka. to the Lord. Haleluya, haleluya. Come Datanglah with kepada all our Tuhan. heart. Haleluya, yes, oh God. Haleluya, haleluya, yes, oh God. Hallelujah. Sharabakaraba shandelele. Oh, rabakaraba shandelele. Kearama shandalala. Come, let's pray. Let's ask for the Holy Spirit to come afresh. Oh, ramabakaraba shandalala. Ramabakaraba shandelele. Kearaba yaraba. Oh, ramamama shandere alabakaraba shanda. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. God, I pray, Lord. Oh, revival. Revival, Lord. Revival.
shikara malaba karabaraba. Kiriya rababa karaba shandalalala. Oh yes, oh God. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Yes Allah, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Wirabaya rabashia ra 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 ra. Haleluya, haleluya Lord. Wirabashakara haleluya, haleluya, haleluya. Yes Allah, haleluya. Mari kita juga mau berdoa bagi kalian yang duduk di yang duduk. Saya juga mau berdoa bagi kalian yang sedang duduk. Tuhan berkata bahwa kasih karunia Tuhan nyata dalam setiap hidup kalian. Bahwa Tuhan telah meletakkan benih-benih kasih karunia di dalam setiap hati kita. Dan benih itu tidak akan tinggal dan tertanam saja. Dan Tuhan mau kita untuk menyirami setiap hari. Menyirami dengan kasih Tuhan, menyirami dengan firman Tuhan, menyirami dengan pujian dan sembah kepada Tuhan. Saudara-saudari, dan benih itu akan bertumbuh. Karena setiap benih yang Tuhan tabur, setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulutnya tidak akan kembali sia-sia. Apapun yang pernah kalian terima daripada Tuhan hari ini, atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu akan menjadi nyata jika kita mau izinkan Tuhan untuk bekerja. Jika engkau mengizinkan Tuhan untuk memakai setiap kita. Hari ini, mari kita mau bangkit berdiri semua. Mari kita mau terima berkat yang daripada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, yes God. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan dan terima janji Tuhan hari ini. Terima janji Tuhan 10 hari yang lalu. Terima janji Tuhan yang telah datang dalam hidup kita, yang pernah dinyatakan. Firman Tuhan yang telah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, 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 yes God. Tuhan, kami berdoa Tuhan Bapa. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Bapa. Kiranya Engkau Bapa datang Bapa dan penuhi setiap kami dengan berkat-Mu Tuhan Bapa. Dengan janji-janji-Mu Tuhan Bapa. Dan hari ini kami akan melihat penerobosan Tuhan terjadi Tuhan Bapa. Penerobosan terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan Bapa. Pada saat kami Bapa datang pada Engkau Tuhan Bapa. Kami Bapa mau menerima hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus.
Haleluya, yes, oh God. Haleluya, yes, oh God. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, saya diingatkan satu gambaran. Tuhan memberi gambaran ini, seorang anak, seorang bayi dilahirkan. Dokter akan mengatakan, bayi itu penuh dengan potensi. Mak dan bapak akan mengatakan, bayi ini penuh dengan potensi. Tidak ada seorang pun yang akan mengatakan, bayi ini dilahirkan dengan sederhana saja. Bayi ini tidak ada potensi. Tidak ada orang akan mengatakan sebegitu. Saudara-saudari, Tuhan ingin mengatakan, kita semua dilahirkan semula. Dalam nama Yesus mulai hari ini, Tuhan yang mengatakan kepada kamu, kita semua, kamulah anak saya. Kamulah mulai hari ini, kamulah anak saya yang penuh dengan potensi. Bukan sahaja kamu akan berada di dunia ini, tapi selama-lamanya Tuhan akan memberi kehidupan yang baru. Tuhan yang memberi berkat yang baru. Tuhan akan memberi kemuliaan yang baru melalui anak Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus, terimalah. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Bapa kami yang selalu akan bersama dengan kami. Dan pada hari ini kami terimalah urapan-Mu. Dan mulai hari ini kami akan menjadi seorang yang luar biasa karena kuasa Yesus. Kuasa Roh Kudus menyertai kami dalam nama Yesus. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin.